Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusallim ala rasul karim, amma ba'd. Saudara-saudaraku, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita tetap istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya ingin berbagi tentang kisah dakwah Nabi SAW di kota Taif. Nah, seperti apa dan bagaimana perjalanan kisah dakwah Nabi SAW di kota Taif? Simak video ini sampai selesai. Setelah 9 tahun Muhammad diangkat sebagai Rasulullah, beliau masih tetap menjalankan dakwah di kalangan kaumnya sendiri di sekitar kota Mekah untuk memperbaiki pola hidup mereka. Tetapi hanya sebagian kecil saja orang yang bersedia untuk memeluk Islam dan bersimpati kepadanya. Selebihnya selalu berusaha dengan segala daya upaya untuk mengganggu dan menghalangi beliau dan pengikut-pengikutnya. Di antara mereka yang bersimpati dengan perjuangan Nabi SAW adalah Abu Thalib, paman beliau sendiri. Namun sayangnya ia tidak pernah memeluk Islam sampai akhir hayatnya. Pada tahun ke-10 setelah kenabian, paman Nabi SAW Abu Thalib meninggal dunia. Dengan meninggalnya Abu Thalib, pihak kafir Quraisy merasa semakin leluasa untuk mengganggu dan menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kota Taif merupakan kota terbesar kedua di kawasan Hijaz. Di sana terdapat Bani Saqif, suatu kabilah yang cukup kuat dan besar jumlah penduduknya. Maka Rasulullah SAW pun berangkat ke kota Taif dengan harapan dapat membujuk Bani Saqif untuk menerima Islam, sehingga dengan demikian beliau akan mendapat tempat berlindung bagi pengikut-pengikutnya dari gangguan kafir Quraisy. Bahkan Nabi SAW pun berharap akan menjadikan kota Taif sebagai pusat kegiatan dakwah. Maka ketika Nabi SAW tiba di kota Taif, beliau mengunjungi 3 tokoh Bani Saqif secara terpisah untuk menyampaikan risalah Islam. Namun apa yang terjadi? Mereka bukan saja menolak ajaran Islam, bahkan mendengar pembicaraan Nabi SAW pun mereka tidak mau. Rasulullah SAW diperlakukan secara kasar dan biadab. Padahal sikap kasar mereka itu sungguh bertentangan dengan kebiasaan bangsa Arab yang selalu menghormati tamunya. Penduduk Bani Saqif dengan terus terang mengatakan bahwa mereka tidak senang ketika Rasulullah SAW dan para pengikutnya tinggal di kota mereka. Sebelum Rasulullah SAW berangkat ke kota Taif, dalam pikiran Nabi SAW membayangkan akan mendapatkan perlakuan yang sopan dan diiringi dengan tutur kata yang lemah lembut. Tetapi ternyata Nabi SAW diejek dengan kata-kata yang kasar. Salah seorang di antara mereka berkata sambil mengejek, "Benarkah Allah mengangkatmu menjadi pesuruhnya?" Yang lain berkata sambil tertawa, "Tidak dapatkah Allah memilih manusia selain kamu untuk menjadi pesuruhnya?" Dan juga yang berkata, "Jika engkau benar-benar seorang nabi, aku tidak ingin berbicara denganmu, karena demikian akan mendatangkan bencana dan musibah. Dan sebaliknya, jika kamu bukan seorang nabi, maka tidak ada gunanya berbicara denganmu." Menghadapi perlakuan ketiga tokoh Bani Saqif yang demikian kasar itu, maka Rasulullah SAW yang memiliki sifat sungguh-sungguh dan teguh pendirian tidak menyebabkannya mudah putus asa dan kecewa. Setelah Nabi SAW
meninggalkan toko-toko Bani Sakif, maka beliau pun mendatangi rakyat biasa. Kali ini pun beliau mengalami kegagalan. Mereka mengusir Rasulullah SAW dari kota Taif dengan berkata, "Keluarlah kamu, pergilah kamu dari kampung ini, pergi saja kamu kemana kamu suka." Ketika Rasulullah SAW menyadari bahwa usahanya tidak berhasil, maka beliau memutuskan untuk meninggalkan kota Taif. Tetapi penduduk kota Taif tidak membiarkan beliau keluar dengan aman. Mereka terus mengganggu dan melempari batu dan kata-kata penuh ejekan. Lemparan batu yang mengenai Nabi SAW demikian hebat sehingga tubuh Nabi SAW berlumuran dengan darah. Dalam perjalanan pulang Rasulullah SAW, beliau menjumpai suatu tempat yang dirasa aman dari gangguan orang-orang jahat tersebut. Lalu Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, kepadamu kuadukan lemahnya kekuatanku, kurangnya kecerdikanku, dan kehinaanku di mata manusia. Wahai yang paling penyayang di antara yang penyayang, Engkaulah pemelihara orang yang tertindas, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah diriku akan kuserahkan? Kepada orang jauh yang akan berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku? Jika Engkau tidak murka terhadapku, maka itu semua tidak kupedulikan. Namun keselamatan darimu lebih luas bagiku. Aku berlindung pada cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan dan menjadikan dunia dan akhirat lebih baik. Semua itu lebih luas bagiku daripada murkamu. Marahilah aku hingga Engkau ridha. Tiada daya upaya ataupun kekuatan selain denganmu." Demikian sedihnya doa yang dipanjatkan Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menemuinya. Tibanya di depan Rasulullah SAW, maka Jibril alaihissalam memberi salam seraya berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang telah terjadi padamu dan orang-orang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan malaikat di gunung-gunung untuk menaati perintahmu ya Rasulullah." Sambil berkata demikian, malaikat Jibril alaihissalam memperlihatkan malaikat yang ada di gunung-gunung itu kepada Rasulullah SAW. Kata malaikat itu, "Wahai Rasulullah, kami siap menjalankan perintah Engkau. Jika Engkau mau, kami sanggup membenturkan kedua belah gunung ini sehingga penduduk kota Taif bisa mati tertindih. Atau apa saja hukuman yang Engkau berikan, kami akan laksanakan." Mendengar tawaran malaikat itu, Rasulullah SAW dengan sifat kasih sayangnya beliau berkata, "Walaupun mereka menolak ajaran Islam, saya berharap dengan kehendak Allah keturunan mereka pada suatu saat nanti akan menyembah Allah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Saudara-saudaraku, perhatikanlah teladan mulia yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita semua mengaku menjadi pengikutnya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, jika keinginan kita ditolak atau tidak disetujui, kita cepat merasa tersinggung dan memaki-maki. Bahkan kadang-kadang kita mempunyai keinginan untuk membalas dendam. Padahal sebagai pengikutnya, kita hendaknya mencontoh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW menerima penghinaan dari penduduk kota Taif, beliau hanya berdoa dan tidak memarahi mereka, tidak mengutuk mereka, tidak mengambil tindakan balas dendam. Walaupun Nabi SAW diberikan kesempatan untuk itu. Saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kisah dakwah Nabi SAW di kota Taif
Semoga dengan kisah ini bisa memberikan pelajaran untuk kita semua untuk menjadi orang yang senantiasa menjadi pemaaf dan selalu berdoa kebaikan untuk setiap umat. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.